Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa, dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Udah pertemuan ketiga kita hari ini. Nggak terasa ya bahwa perkuliahan sudah masuk ke minggu ketiga, kemudian beberapa minggu lagi akan ada evaluasi tengah semester. Tapi bagaimana nih dalam proses selama 2 minggu? Apakah ada perubahan? Saya rasa perubahan belum ini ya dari segi ini ya, tapi setidaknya sudah get used to the system ya. Saya harapkan teman-teman mahasiswa masih semangat nih untuk mengikuti perkuliahan, kemudian mengerjakan tugas-tugas individu maupun kelompok, serta jangan lupa coaching session ataupun tutorial session itu dimanfaatkan betul-betul supaya pemahamannya agak lebih dalam, lebih pembahasannya lebih dalam dan pemahamannya juga lebih bagus dan lebih baik ya. Baik, hari ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa di kelas ini tentang metodologi penelitian di bidang kesehatan. Kenapa dia berbeda? Sebenarnya dalam konsep secara umum yang namanya metodologi penelitian itu sama, ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa melakukan penelitian ya, mulai dari persiapan penelitian, membuat instrumen, kemudian kita uji instrumennya, kita diskusi kepada expert ataupun kita mencari teori yang relevan untuk membuat kuesioner ataupun panduan wawancara sampai akhirnya nanti proses penelitian, pembuatan hasil penelitian sampai dengan publikasi. Sebenarnya sama. Tetapi di bidang kesehatan masyarakat ini agak sedikit unik karena kita sangat terkenal dengan metodologi penelitian epidemiologinya ya, di mana ada desain penelitian, berbeda kelompok, berbeda perlakuan, kemudian penelitian kualitatifnya pun juga sangat rigid karena berhubungan dengan manusia maksud saya. Jadi ada beberapa ethical consideration yang memang harus betul-betul diperhatikan oleh calon peneliti. Diharapkan teman-teman mahasiswa setelah perkuliahan ini selesai bisa menguasai konsep ya tentang metodologi penelitian di bidang kesehatan, kemudian bisa membedakan secara umum saja bahwa penelitian kesmas ini begini loh frameworknya, begini loh teorinya gitu dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya ya. Baik, slide saya awali dengan definisi truth. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bisa share idenya ataupun pengalaman ataupun pendapatnya, opini tentang apa itu definisi truth ya. Nggak ada konsep benar dan salah ini ya dalam diskusi ya, boleh silakan. Nah, di-share. Baik, kemudian ada proses agreement dan disagree. Boleh, dalam proses penelitian itu kita tidak harus setuju ataupun tidak setuju dengan suatu temuan hasil penelitian. Sepanjang penelitian tersebut bisa didukung oleh teori yang ada, kemudian memang diperoleh dari proses pengumpulan data yang baik, yang tidak bias, sehingga temuan penelitiannya bisa diimplementasikan dan bisa cited oleh peneliti lain ya, ataupun bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi di dalam penelitian ini aplikasi kebenaran ya itu diperoleh dari proses penelitian. Jadi sepanjang kita merasa hasil penelitian kita itu sesuai dengan proses yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui kerangka penelitian, kemudian pengujian instrumen sampai pengumpulan datanya ataupun pemilihan sampelnya yang representatif sehingga bisa kita katakan bahwa hasil penelitian itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, sebagai contoh nih tentang MSG, the truth about monosodium glutamate ya. Mungkin di dalam pada masyarakat umum, makan micin nih ya, makan micin ini nggak benar nih gitu. Tapi mungkin ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa penggunaan MSG yang
berlebihan mungkin bisa berkontribusi terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya hipertensi, kemudian pada akhirnya bisa stroke ataupun penyakit-penyakit lainnya ya. Tetapi mungkin ada juga peneliti lain yang merekomendasikan penggunaan MSG dalam kadar yang sewajarnya mungkin. Jadi kebenaran suatu hasil penelitian itu diperoleh berdasarkan temuan-temuan yang sudah direkomendasikan oleh para peneliti ya. Kemudian isu tentang maternal death ya atau kematian ibu. Kenapa sih di negara berkembang ataupun negara yang developing countries itu masih tinggi? Kenapa negara-negara maju itu sangat rendah atau mungkin tidak ada sama sekali kematian ibu begitu. Nah, bisa saja ada beberapa indikator. Nah, indikator-indikator inilah yang diperoleh dari hasil proses penelitian. Mungkin sistem kesehatannya berbeda, kemudian mungkin saja karakteristik cultural barriers di masing-masing negara juga berbeda, itu diperoleh dari proses penelitian. Nah, jadi dalam konsep menentukan kebenaran dalam proses penelitian itu ada yang namanya kebenaran absolut yang betul-betul benar, temporer, dan ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah inilah yang betul-betul kita bisa gunakan dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian kita. Selama proses pengumpulan datanya benar, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ada teori pendukung dan juga bisa bisa disandingkan dengan beberapa teori yang ada, mungkin kebenaran ilmiah yang ada pada suatu penelitian itu bisa kita terima sebagai konsep baru mungkin ya. Jadi penelitian yang sifatnya ilmiah itu pada hakikatnya itu nanti akan menghasilkan sebuah karya ataupun kebenaran yang ilmiah pula dan bisa digunakan sebagai ilmu pengetahuan ya. Saya contohkan tentang penelitian kesehatan ibu karena memang saya passionate di bidang kesehatan ibu ya. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa indikator nih di beberapa negara bahwa social determinants of health bisa mempengaruhi derajat kesehatan ibu di suatu negara. Nah, masing-masing negara punya konsep kesehatan yang berbeda atau sistem kesehatan berbeda sehingga pada outcomes-nya atau impact kepada kesehatan ibunya juga berbeda. Nah, sama halnya dengan kerangka-kerangka yang lain. Ada socio-economic position, cultural barriers, bagaimana kondisi kita contohkan di Indonesia lah, bagaimana budaya memang masih mempengaruhi kultur ibu ataupun keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan gitu. Nah, jadi dari contoh yang saya sudah tampilkan tadi bahwa kita mencari sebuah teori kebenaran itu tergantung bagaimana kita merencanakan proses penelitian tersebut, melakukan penelitian tersebut sampai kita mempublikasikan penelitian tersebut ya. Baik, jadi penelitian di bidang kesehatan masyarakat itu levelnya itu agak sedikit berbeda dengan penelitian pure medical science ya, karena kita berhubungan dengan masyarakat tapi dalam bentuk kelompok, tidak secara individu. Makanya biasa dikenal penelitian di bidang kesmas ini semi sosial, semi eksakta atau klinikal ya. Tetapi yang pada umumnya juga bisa menghasilkan impact ataupun outcomes yang mencerminkan isu ataupun permasalahan yang sedang diteliti. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Apakah bisa direkomendasikan untuk perbaikan program kesehatan selanjutnya? Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menjadi outcomes dalam penelitian kesehatan masyarakat. Ya. Nah, penelitian kesehatan karena sifatnya aplikatif, rekomendasi bisa digunakan untuk evaluasi program kesehatan yang sudah dilakukan.
Jadi bagaimana hasil penelitian yang sudah diperoleh itu bisa dijadikan sebagai masukan kepada stakeholders ataupun policy makers untuk mengevaluasi program kesehatan yang sudah mereka lakukan, bagaimana bisa ditingkatkan ataupun dimodifikasi, di-adjust kembali sesuai dengan apa yang diperoleh dari lapangan. Kemudian bisa digunakan sebagai perencanaan. Tentu perencanaan ini sangat penting ya bagi pelayanan kesehatan khususnya karena akan berdampak 1 tahun ke depan. Jadi evidence based recommendation itu bisa digunakan untuk perencanaan. Menggambarkan status derajat Kesmas. Berapa angka kematian ibu, berapa angka kematian bayi, sehingga indikator-indikator tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara kita untuk mendesain program lain sehingga bisa ditentukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam merespon fenomena ataupun permasalahan kesehatan di masyarakat sampai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, ya. Jadi secara umum ruang lingkup penelitian bidang Kesmas ini banyak ya, ada yang di bidang kedokteran, keperawatan segala macam. Secara umum di bidang kesehatan itu punya kekhususan. Contohnya penelitian di bidang epidemiologi. Bagaimana kita bisa melakukan penelitian case series atau cross-sectional maupun cohort ataupun penelitian-penelitian quasi eksperimen yang targetnya itu adalah manusia atau individu secara khusus ya kalau untuk di bidang kedokteran maupun keperawatan. Nah, secara umum prosedur penelitian kesehatan itu kita melihat bagaimana fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu terjadi. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman peneliti menentukan judulnya dulu nih, baru di setting permasalahannya. Kalau menurut saya itu bisa kita adjust ya, atau kita melihat dulu nih fenomena, kita susun poin-poin permasalahannya sehingga nanti akan terbentuklah sebuah rumusan permasalahan. Dan itu bisa kita jadikan sebagai topik penelitian kita, begitu. Kita pilih metodologi penelitian yang sesuai, melakukan pengumpulan data, kemudian kita analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kita tulis sesi discussion-nya, kemudian jump into conclusion, say a part ya, di mana nanti hasil penelitian kita ini bisa kita gunakan sebagai bahan ataupun rekomendasi yang evidence based sifatnya ya. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Mengingat waktu yang sudah hampir 2 jam, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa setelah ini kita akan ada penugasan individu dan juga coaching session. Silahkan dimanfaatkan sekali lagi waktunya untuk berdiskusi dengan teman-teman coach ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.